Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Greetings, welcome to my notes. Ini adalah sesi kedua di studi kasus manajemen keuangan. Check it out. Kembali lagi di studi kasus yang kedua. Studi kasus ini membahas Utut kembali ya, teman-teman. Dimana kali ini Utut, si pengusaha keripik ikan wader, mendapatkan project ya, order senilai 40 juta. Tapi sekali lagi ini tidak segampang itu. Karena ternyata si pembeli atau calon pembeli itu maunya membayar 3 bulan yang akan datang. Nah, oleh karena itu nih kasusnya menjadi sedikit menarik ya teman-teman. Mari kita bahas dari konsep-konsepnya dulu ya. Di pertemuan semalam kita juga sudah membahas tentang cash flow management konsep. Tapi di kali ini kita akan deep down sesuai dengan case study-nya. Di mana kali ini kita harus paham bahwa laba itu tidak sama dengan uang yang ada di kantong. Ya, kas itu adalah uang yang ada di kantong atau uang yang ready untuk digunakan. Sebenarnya sales juga begitu. Jadi yang di dalam laporan keuangan ya, khususnya ya, jumlah pendapatan itu tidak merefleksikan uang yang ada di kantong. Begitu juga laba. Jumlah keuntungan atau kerugian itu sama sekali tidak sama dengan jumlah uang yang ada di kantong. Sehingga kita harus paham persis apa itu keuntungan, profit, dan apa itu aliran kas atau cash flow. Nah, di antara dua ini ada disebut dengan cash conversion cycle atau ada waktu antara biaya keluar, cost, dengan uang masuk atau cash in. Oleh karena ada gap, ini ya kita sebut dengan gap, maka butuh strategi pendanaan, khususnya jangka pendek. Nah, dari sini teman-teman paham nanti ya, bahwa di konsep yang berikutnya, ya di financing option, di financing ya terutama, itu ada dua hal yang berbeda. Ada kebutuhan jangka pendek, dalam kasus ini adalah kebutuhan memenuhi ongkos produksi dengan kebutuhan jangka panjang. Nah, kebutuhan jangka panjang ini biasanya berhubungan dengan investasi. Kita asumsikan Utut sudah punya alat produksinya, sehingga tidak butuh lagi pendanaan jangka panjang, ya kan? Asumsinya ini. Sehingga kita perlu tahu nih, apakah untuk menerima orderan sebesar 40 juta, yang mana uang yang dibutuhkan untuk memproduksi sebanyak 24 juta, apakah Utut punya uangnya? Nah, kalau Utut ternyata tidak punya uangnya, tetapi bisa produksi, maka dia butuh pendanaan jangka pendek sebanyak 24 juta. Konsep berikutnya adalah break even point dan profitabilitas. Teman-teman perlu paham margin keuntungan dan kapan terjadi titik impas. Sebenarnya ini sudah kita bahas di video sebelumnya. Saya akan bahas sedikit saja. Di kasus kali ini, kita harus tahu persis apa itu laba dan apa itu titik impas dalam konteks ketika kita menggunakan source financing atau sumber-sumber daya pendanaan dan kapan kita bisa mengembalikan pendanaan tersebut. Nah, break even point di sini konteksnya di situ.
Di konsep berikutnya adalah financing option. Kalau di video sebelumnya financing sources ya, sources. Kalau ini option. Nah, dalam kasus kita ini ada beberapa alternatif nih yang eh, bisa dikaji. Yang pertama bisa pinjam di bank, ya kan? Bunga tetap, resiko tinggi. Bisa patungan, ya kan, bagi hasil tapi bisa dikendalikan. Atau kita bisa minta DP nih sama eh, calon pembeli. Tapi DP-nya harus berapa? Ya paling tidak mendekati 24 juta. Ya kan? Kalau jauh dari 24 juta misalnya cuma 10 juta ya itu berarti kita memerlukan sourcing yang lain ya. Karena sangat jauh. Tapi kalau dia mau kasih 20 juta ya mungkin 4 juta bukan hal yang sulit untuk kita penuhi. Atau bisa jadi kita tempo ke supplier. Karena kan 24 juta itu bukan hanya produksi saja, tapi sebagian besar adalah biaya membeli ikannya kan, membeli ikan wadernya misalkan. Nah, kita beli ikan wadernya ini di tempo juga nih. Nah, ini yang disebut dengan financing option. Sebenarnya kalau kita berusaha dalam kondisi yang sudah settle ya, terutama ya. Misalnya kita punya warung nih, maka untuk mengisi barang di warung kita itu sebenarnya kita punya opsi ya, ya ini opsinya. Nah, opsi yang paling sering digunakan adalah opsi yang keempat. Tapi opsi keempat ini memang sangat menguntungkan sama kita, tetapi ada tension ya, ada tempting yang menggoda. Kenapa? Karena nanti bisa jadi barang-barang yang ada di toko kita itu sebenarnya bukan punya kita, tetapi punya perusahaan-perusahaan yang lain, atau kita menghutang ke dia dalam jangka waktu tertentu. Nah, tensionnya di mana? Menggodanya di mana ya kan? Menggodanya adalah kita seakan-akan eh, karena uangnya itu bukan dari kantong kita kan, jadi tingkat responsibility kita juga biasanya menurun, behaviornya nih ya, behaviornya menurun sehingga ya kita jadi sembarangan, sembrono dan sebagainya. Padahal itu hanya salah satu bentuk dari financing option, bukan operasionalnya ya kan, itu dua hal yang berbeda. Ya, konsep berikutnya adalah manajemen risiko usaha. Berdasarkan financing option, teman-teman sudah paham akan ada muncul risiko-risiko di dalamnya. Baik itu risiko kredit, diversifikasi, atau sistem kontrak ya. Nah, khusus sistem kontrak ini ada dua hal, kontrak ke supplier atau kontrak ke pembeli. Nah, yang paling gawat adalah kalau kontrak ke pembelinya ini tidak clear. Resikonya itu di kita itu terlalu besar sebenarnya. Terlalu besarnya bagaimana ya? Yang pertama kita sudah menggunakan sourcing funding ya, yang artinya kita sudah punya risiko nih di awal. Nah, menunggu pembayaran selama 3 bulan itu, sebenarnya risiko kita bertambah. Bertambahnya bagaimana? Ya, ada time value of money di situ kan? Ada ukuran yang sebenarnya. Karena nilai 24 juta di awal bulan itu berbeda dengan 3 bulan selanjutnya. Yang kedua adalah, ya kalau dia bayar. Nah, ini yang disebut dengan risiko uncertainty yang perlu kita ambil nih keputusannya. Jadi di dalam studi kasus ini sebenarnya argumentasi teman-teman dalam melakukan decision making itu yang penting. Itu yang diharapkan. Nah, saya di sini hanya mengakomodir teman-teman atau memberikan alternatif-alternatif bagaimana menyusun risiko yang baik. Sehingga bisa melakukan proses decision making ini yang baik. Di sini ada 3 hal ya. Yang pertama menimbang risiko dengan keuntungannya. Yang kedua adalah teman-teman harus paham time value of money. Di mana uang 40 juta dalam 3 bulan itu tidak sama dengan 40 juta saat ini. Itu beda. Yang ketiga adalah keputusan itu harus berdasarkan data. Bukan berdasarkan ya feeling, emosi, dan sebagainya ya. Oke, kita akan selesaikan ya kasusnya. Langkah yang pertama yang kita lakukan adalah melakukan proses analisis keuangan secara sederhana. Di mana kita punya 3 variabel nih yang diketahui ya. 40 juta nilai calon pembelian, 24 juta itu calon cash out-nya ya.
time delay-nya 3 bulan. Yang pertama kita hitung adalah laba ruginya dulu nih. Jadi laba kotor yang kita prediksikan diperoleh itu sebesar 16 juta rupiah. 40 kurang 24 ya kan. Dari sini kita punya emosi nih ya, punya feeling, oh untung dong ya kan. Secara laba kan proyek ini menguntungkan. Nah kemudian tahap kedua, kita harus menghitung cash flow saat ini. Utut butuh 24 juta tunai sekarang ya. Tapi uangnya masuk 3 bulan kemudian. Artinya Utut tidak punya kas. Ya, berarti ini masalah likuiditas ya. Yang kedua, meskipun potensi labanya besar, Utut bisa gagal karena tidak punya dana. Langkah berikutnya adalah langkah yang tadi saya katakan ya, decision making, argumentasi decision making ya. Apa nih argumentasinya? Ini saya berikan alternatif jika ditolak dan jika diterima. Nah, solusinya ya, saya memberikan 2 opsi solusi nih. Opsi pertama misalkan kita menggunakan opsi short term loan ya. Pinjaman modal kerja jangka pendek. Kita menghutang ke BPR sebanyak 24 juta dan kita akan bayar 3 bulan kemudian. Asumsikanlah bahwa bunga 3 bulan ke depan itu sebesar 1,44 juta. Maka jika pendapatan kita nanti 3 bulan kemudian adalah 40 juta, laba bersih yang kita terima itu 14 juta 560 ribu rupiah. Masih menguntungkan, ya kan? Masih bagus. Tapi ingat, risikonya besar. Yang kedua, opsi kedua. Opsi kedua, ini kita berkongsi sementara. Artinya gampangnya gini nih, kita datang ke temen, geng tolong dong, gue butuh nih 24 juta gitu ya kan. Pinjemin dong, 3 bulan lagi nanti saya akan kembalikan. Saya dapat apa nih? Nanti bagi hasil. Kamu saya bagi proporsi hasil yang saya peroleh 3 bulan yang akan datang. Nah di sini kalau kita pinjam 24 juta dari teman, atau bukan pinjam ya, sorry ya. Kalau kita minta teman berpartisipasi, nah 24 juta sekarang, itu setara dengan 40%. Nah 40% itu senilai dengan 6,4 juta. Jadi nanti 3 bulan yang akan datang, dari 16 juta keseluruhan keuntungan, 6,4 jutanya akan kita setor ke teman kita untuk dibagi sebagai bagi hasil dari uangnya. Kita masih dapat 9,6 ya berarti. 9,6 juta. Ya itu oke lah ya. Dengan risiko yang rendah. Ini sini kan risikonya rendah. Di mana kita sudah membagi 40% dari risiko kita, risiko gagal bayar ke teman kita. Karena di awal kita kan udah bilang nih, ini uangnya digunakan untuk produksi ini yang mana sourcing pembayarannya dari kontrak ini. Ya gitu kan. Jadi secara hukumnya ya kan, hukum akadnya ini, kongsi sementara ini didasarkan oleh kegiatan 40 juta yang akan kita lakukan. Nah, secara justifikasi ya, secara sederhana, maka kita akan bisa katakan laba kotor 16 juta ini memang menggoda. Tapi karena saat ini defisit 24 juta, kita butuh pembiayaan jangka pendek. Nah, justifikasi yang bisa direkomendasikan adalah terima order dengan melakukan strategi pembiayaan. Karena bisa jadi order ini sangat penting dan krusial untuk kelanjutan order-order berikutnya. Di dalam bisnis, kesempatan tidak datang 2 kali begitu ya kan. Jadi kita harus ambil dia, tetapi kita harus juga melakukan managing terhadap kebutuhan kita ini. Nah, salah satu managingnya adalah ini, memberikan opsi. Nanti saya mau pilih yang mana? Apakah pilih yang satu dengan alasan kita mampu menahan risikonya, atau opsi yang kedua, yaitu dengan alasan risikonya tertimbang dan profit yang diterima juga tidak
sedikit begitu ya. Baik, filosofi kita di kali ini adalah in the middle of difficulty lies opportunity. Einstein pernah berkata seperti ini ya. Ya, dalam arti gampangnya, krisis bisa jadi awal kesuksesan. Ingat, asal kita punya solusi kreatif. Oke, teman-teman, sekian atas pembelajaran kita, diskusi kita tentang studi kasus kali ini. Saya harap teman-teman aware dan paham bagaimana cara menjustifikasinya dan tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.